Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ersa. Sebelum memulai pembelajaran, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pengertian hutang piutang. Pengertian hutang piutang ini adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian, baik dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakatinya. Baiklah, kita masuk ke hukum hutang piutang. Adapun hukum asal dari hutang piutang ini adalah mubah, boleh. Namun, hukum tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang pertama, mubah bagi orang yang berhutang. Sedangkan orang yang memberikan hutang, hukumnya itu sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesama. Yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, kemudian hutang uang untuk biaya pengobatan dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan hutang bisa menjadi haram jika berkaitan dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Yang terakhir, dalam hutang piutang ini dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya Fatimah ini mengutangi Aisyah seharga 100.000 dalam waktu 3 bulan, dan ia meminta Aisyah untuk mengembalikan hutangnya sebesar 110.000. Itu tidak boleh ya, karena tambahan itu termasuk riba dan hukumnya itu haram. Kemudian kita masuk kepada rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama, ada 2 orang yang berakad, yaitu pemberi hutang dan orang yang berhutang. Yang pertama, syarat pemberi hutang antaranya itu adalah harus merdeka, balik, berakal sehat. Kemudian syarat orang yang berhutang adalah yang termasuk kategori yang mempunyai kelayakan melakukan transaksi seperti merdeka, balik, dan berakal sehat. Yang kedua, rukunnya harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya seperti uang, barang-barang yang ditakar, kemudian dapat ditimbang dan dihitung. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. Rukun yang ketiga yaitu adalah sihat ijab kabul. Adanya ucapan 2 pihak antara pemberi hutang dan orang yang berhutang. Contohnya itu, saya mengutangimu dan memberimu hutang. Dan ucapan kabulnya, saya menerima atau saya ridho dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada poin kedua, yaitu tentang gadai. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian gadai. Jadi, pengertian gadai ini adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan atau jika dia berhalangan untuk melunasi hutang tersebut. Hukum dasar gadai ini berasal dari mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 283, kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang mana artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai ini ada 4. Yang pertama, ada 2 orang yang melakukan akad gadai. Kemudian barang yang digadaikan.
Kemudian yang ketiga ada hutang, dan yang keempat adanya ijab kabul. Syarat-syarat gadai ini ada dua. Yang pertama, syarat barang gadai. Barang gadai itu berupa barang yang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika menggadaikan tidak mampu melunasinya. Kemudian barang gadai itu adalah milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikan sebagai jaminan gadai. Kemudian syarat berhubungan dengan hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Nah, poin terakhir kita masuk kepada hiwalah. Jadi pengertian hiwalah ini diartikan sebagai pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Hukum terhadap hiwalah ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, yang mana ayat tersebut menerangkan bahwa dalam hutang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah ia tuliskan, sehingga ketika ada perselisihan maka dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses hutang piutang secara langsung sejak awal hingga akad. Rukun hiwala ini ada 5 macam. Yang pertama, muhil, orang yang berhutang itu dianggap sebagai pihak pertama. Muhal, orang yang berpiutang atau pemberi pinjaman, itu pihak kedua. Dan yang ketiga, muhal alai, orang yang menerima hiwala, itu adalah pihak ketiga. Yang keempat, muhal bih, hutang. Yang kelima, ijab kabul. Syarat hiwala ini ada 4 macam. Yang pertama, pihak pertamanya harus balik dan berakal, ridho. Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwala maka itu tidak sah. Yang kedua, muhal pihak kedua harus balik dan berakal, ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwala. Yang ketiga, muhal alai, pihak ketiga harus berakal sehat dan balik, dan ada persetujuan dari muhal alai. Yang keempat, hutang yang dialihkan. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Hutang muhil kepada muhal maupun muhal alai sama dalam jumlah dan kapasitasnya. Kemudian, mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak, maka tidak sah akad hiwalahnya. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu, jika ada salah kata dalam pengucapan, Ibu minta maaf. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.